Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa kembali ya di video saya. Oke, jadi pada video kali ini masih membahas enel kolor hijau ya. Yang dimana ini kayak nggak logis gitu teman-teman ya. Ada penawaran baru gitu ya dari aplikasi ini. Oke, saya selalu katakan aplikasi ini aplikasi yang bakal berujung penipuan. Cuannya di awal, lantas berujung penipuan di akhir. Gitu. Tapi banyak orang-orang yang gak percaya gitu. Lebih percaya sama afiliator. Kebanyakan itu adalah orang-orang otak sempak. Ya, itu julukan dari saya tuh untuk para pemain Ponzi. Orang-orang otak-otak sempak. Gitu. Ya, susah kali dibilangin gitu. Udah jelas ini aplikasi Ponzi, money game. Tapi dia ngebacot gitu ya di kolom komentar bersama afiliatornya. Nah, sebetulnya kemarin saya baru buat video gitu ya mengenai enel ini. Ya, penawaran terakhir itu adalah ini. Nah, ini ya. Harganya 2 juta. Per hari kalian dibayar 2 juta. Oke. Keuntungan 10 hari otomatis 20 juta. Oke. Di sini ya dari ini aja ini nggak logis gitu ya. Tapi ada yang lebih nggak logis, lebih gila. Per hari dibayar 16 juta. Tapi kalian harus naruh uang dulu 8 juta. Logikanya gini aja lah ya. Saya selalu mengajak kalian berpikir pakai akal sehat. Kalau melihat investasi-investasi yang seperti ini. Aplikasi apa gitu ya per hari kalian dibayar 16 juta. Selama 10 hari ini 160 juta bos. Gitu. Kalian gak usah ditipu lah, gak usah mau dibodoh-bodohkan. Gitu. Tapi kalian harus naruh uang 8 juta dulu. Jadi nanti ceritanya gini. Kalian udah naruh 8 juta ya. Kalau kalian benar-benar ya udah hilang akal kalian bisa aja tuh naruh 8 juta. Ya, 8 juta kalian kirim gitu ya ke virtual account dari enel. Terus kalian nunggu nih selama 10 hari. 10 hari ya, 10 hari ke depan. Ternyata 10 hari ke depan aplikasinya mempermacet yang namanya penarikan. Otomatis jangankan dapat 160 juta ya. Modal kalian 8 juta ini nggak akan bisa balik, bos. Gitu. Ini udah sama kayak es emas. Dipaksa para membernya untuk melakukan top up. Ini aplikasi penipuan, scam, berujung penipuan. Scam itu bukan tidak membayar lagi, bukan tutup. Scam itu arti kata dari bahasa Indonesia namanya penipuan. Kalian cek aja lah di Google Translate. Scam itu artinya penipuan, bukan tidak membayar ataupun tutup. Ya, logikanya dipakai. Ya, logika kalian dipakai ya untuk orang yang masih belum percaya dengan orang-orang yang memberikan edukasi seperti ini. Pakai logika, aplikasi apa ya yang menjanjikan keuntungan 16 hari, 16 juta per hari gitu. Jadi tibanya 200% per hari. Kenapa 200%? Kan modalnya 8 juta. 200%. Aduh, total keuntungan 10 hari 2000%. Ngakak sumpah. Ya. OJK aja bilang 1% per hari itu udah diselidiki, harus curiga. 1% investasi menjanjikan. Itu kalian harus curiga. Ya. Ini udahlah teman-teman. Ini mereka nyuruh kalian top 8 juta ini supaya uang kalian dibawa kabur. Bayangkan aja 10 orang aja yang top up 8 juta ke aplikasi enel. Yang punya enel udah pasti untung 80 juta. Uang 80 juta itu gak akan bisa dicairkan lagi. Gitu. Oke lah kalau kalian bilang, "Bang, tapi ada yang dibayar." Nah, itu sebelum-sebelumnya.
Memang aplikasi ini cuan di awal, tapi nanti ending cerita lebih banyak yang ditipu ketimbang yang sebelum-sebelumnya selama ini yang udah pernah membayar. Ya jadi diuntungkan tuh secuil orang. Kebanyakan afiliator yang gak punya hati nurani gitu, menjerumuskan orang awam. Kebanyakan orang yang dijerumuskan itu adalah orang menengah ke bawah, orang-orang yang tergiur terus pakai uang panas, uang beras ya, terus tiba-tiba nggak bisa ditarik, aplikasi nggak bisa diakses, pemacetan dan alibi-alibi lain tuh, bank tutup ini itulah. Adalah teman-teman ya. Nah, saya berpikir ya dari kemarin, mungkin Enel seperti ini buat promosi gila-gilaan seperti ini, mungkin kakek yang mana ya kakek ini nih. Nah, kakek ini nih dia mengajukan permohonan gitu ya ke OJK supaya OJK percaya sama Enel. Tapi sampai hari ini OJK nggak ada melegalkan yang namanya Enel. Mungkin bagi saya ya, Enel ini ngamuk gitu ya ke OJK karena nggak dikasih keresmian, sehingga dia makin gila gitu menipu orang gitu. Makanya dikeluarkan deposit 8 juta, penghasilan 16 juta per hari. Investasi nggak kayak gitu bos ya, investasi itu nggak kayak gitu. Kalau ada orang main aplikasi bibit ajaib, ketawa nengok Enel ya. Orang-orang yang udah paham dengan skema Ponzi seperti ini ketawa. Saya aja ketawa nengok yang promosi yang seperti ini nih. Nih yang ini. Oke, salah yang ini nih. Nah, yang ini. Saya ketawa teman-teman ya, seperti ini profitnya. Nah, sebenarnya ya aplikasi ini tuh menganut skema ini. Nah, ini untuk orang awam nih, pendalaman ya, saya mau menjelaskan. Sebenarnya perputaran uang dalam permainan Enel ini seperti ini. Ya, ini kalian yang paling bawah, atau kita mulai dari atas dulu ya biar enak. Ini anggap orang yang paling atas ya, yang merekrut afiliator ataupun agen-agen. Terus yang di bawah ini adalah korban. Yang paling sakit hati itu adalah korban yang di bawah. Karena mereka baru gabung deposit mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Tiba-tiba aplikasi gak bisa diakses, scam. Uang mereka gimana, gak bisa ditarik. Apalagi ada yang depo 8 juta kayak tadi. Kayak mana uang mereka? Sedangkan orang-orang yang di atas itu udah melakukan penarikan. Jadi yang lebih banyak itu adalah orang yang ini yang dirugikan. Kalian yang di atas ini ya diuntungkan. Ini tindakan kriminal. Kalau kalian tahu, ini kriminal. Dilarang sama OJK. Di agama pun money game itu diharamkan oleh MUI. Gitu. Kalian jangan mau dibodoh-bodohi gitu. Saya buat video ini bukan bentuk kebencian sebenarnya, tapi bentuk kepedulian. Ya. Sudahlah, janganlah mau ikut-ikut sama orang-orang otak-otak sempak. Ya. Karena afiliator itu otak-otak sempak. Jadi kalau kalian ya melihat komentar di kolom komentar YouTube saya yang head comment, itu udah dipastikan orang-orang berotak sempak. Gitu. Kenapa saya katakan otak sempak? Karena gini, sempak itu kan menutup kemaluan gitu. Saya anggapnya ke sana gitu. Tapi para afiliator dari Enel ya, money game yang lain itu tidak menutup kemaluannya. Maksudnya tidak malu gitu ya, tidak malu untuk menipu orang gitu. Gak malu dia menipu orang gitu, karena dia menampilkan wajah seperti ini megang uang. Biar apa? Biar orang mau masuk pakai kode referral dia gitu. Ini flexing bos. Indra Kents udah pernah kayak gini, kena tangkap pamer mobil, pesawat, rumah, uang ya. Jadi otak-otak sempak itu adalah orang yang kemaluan dari
pikirannya tuh nggak ditutupinya lagi. Dia nggak malu gitu melakukan tindakan penipuan gitu ya. Sedangkan dari ini kemarin, ini udah nggak logis ya, ini nggak logis nih ya, karena kan 2 juta per hari istilahnya 100%. Ini yang kemarin, beberapa hari yang lalu. Tapi saya terkejut dan ngakak gitu ya, kok ada gitu ya penawaran kayak gini di suatu investasi. Kalian harus depo 8 juta, nanti dapat 16 juta per hari. Wah gila. Jadi istilahnya gini, kalian investasi 8 juta, besok dapat 8 juta gitu ya, karena kan balik modal sama plus keuntungan. Logis nggak? Orang yang kerja gitu ya, banting tulang, ngelamar sana sini, kerja di perusahaan orang, dapat 8 juta itu, logis-logisnya itu 2 bulan. Tapi di Enel cuma 1 hari, kalian cuma rebahan, ongkang-ongkang di rumah, dapat 8 juta. Logis nggak bos? Gitu ya. Kalau seperti ini ya, kalau seperti ini orang nyari uang, mindset orang itu bertukar. Kenapa? Karena orang nggak mau berpikir pendidikan lagi. Ya, orang maunya nyari uang dengan cara seperti ini. Ini money game, penipuan, udahlah. Ya. Intinya gini. Kalau kalian mau percaya sama saya tidak maksa. Cuman saya ngomong seperti ini tuh referensi saya dari regulator. Karena semua uang yang diinvestasikan di platform atau apapun, ya pokoknya tempat berinvestasi, itu harus legal dulu. Baik itu OJK, Bapepti, mungkin kripto ya, mungkin aset-aset perdagangan, Bapepti. Kalau OJK kayak reksadana ya, pokoknya investasi-investasian berbasis digital itu harus OJK. Sedangkan Enel ini tidak terdaftar di OJK, tapi dia mencatut nama OJK. Kemarin kakek Enel itu mohon untuk dilegalkan. Kakek yang tadi ya, kakek yang ini. Nah ini logika gini aja. Logikanya gini aja. Kalian udah gabung di Enel, melihat ada logo OJK di dalam aplikasinya. Tapi kok sekarang ini kakek ini kok mohon gitu. Kadang ngakak, kadang miris gitu ya melihat kayak gini. Nah ini kenal lah kliennya. Si Mujib. Aduh, kacau dunia sekarang ya. Kok ada lah aplikasi-aplikasi kayak gini nih. Kalau kayak gini orang gak mau kuliah, gak mau sekolah. Ini aplikasi perusahaan mindset gitu. Ya masa orang yang kerja di perusahaan gajinya kalah sama aplikasi Enel. Pertanyaan saya gini aja, ini kan aplikasi investasi pembangkit listrik. Pertanyaan saya cuma satu, untuk para pemain afiliator, mungkin sampai petingginya saya tanya nih. Pembangkit yang diinvestasikan tuh di mana? Di mana gitu? Katanya kan ini pembangkit listrik tenaga air gitu ya kan. Di mana gitu? Di mana pembangkitnya? Apakah di Pontianak kah? Apakah di Bandung kah? Di Bogor kah? Di Padang? Di mana? Kalau kata afiliator kalian di Itali, asli kalian dibodohi. Karena kan katanya nih Enel Green Power, PT Enel Green Power yang ada di Itali. Kalau kalian percaya asli kalian dibodoh-bodohi. Karena Enel Green Power yang ada di Itali itu tidak ada kerjasama dengan Enel Kekuatan Hijau. Itu semua sudah saya buktikan di video saya. Tonton aja ya, banyak tuh saya bahas tentang Enel. Udah lupa saya videonya yang mana teman-teman. Kalau nggak kalian tanya aja sendiri ke Instagramnya PT Enel Green Power di Instagram. DM kalian tanya
Pokoknya pertanyaan kalian kalau bisa pakai bahasa Inggris ya. Tapi artinya tuh kalian menanyakan apakah ada kemitraan ataupun investasi yang ada di Indonesia yang kerjasama dengan PTNL. Kalau nggak ada, nah harusnya kalian berpikir gitu. Kalau nggak ada, berarti kalian selama ini dibodohi sama orang-orang otak-otak sempak. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.